Kalau bapaknya ijazahnya kehutanannya 99,9% palsu, anaknya Nggak punya ijazah. nggak punya ijazah, bahkan nggak ada riwayat pendidikan yang jelas. Yang dimajukan oleh Gibran sebagai syarat itu kan hanya surat keterangan. Surat keterangan itu satu-satunya itu keajaiban dunia yang ke-9. Kan? Satu-satunya yang dibuat. Karena nggak pernah ada surat keterangan. Ketika kami datangi langsung, dan itu ada rekamannya, itu tidak pernah terjadi karena dulu itu kalau ada penyetaraan itu formatnya nggak kayak gitu. Penetapan ya. Iya, yang pernah dilihat oleh Mas Tiardi kemarin kan suratnya kan hanya surat keterangan. Iya. Ada nama, Iya. dan lucunya ada nama orang tua. Iya. Buat apa surat keterangan ada nama orang tua untuk menunjukkan dia anak siapa? Iya. Dan paling parah lagi, itu surat keterangan, Mas, kalau diperhatikan kemarin dibawa oleh Pak Subhan Palal, itu surat keterangan untuk daftar dia selaku wali kota. Ketika kemudian digunakan untuk wapres, harusnya kan terbit lagi surat. Lah kok surat itu dilegalisasi? Cuman oleh kepala TU. Menurut kalian itu sebenarnya itu Gibran itu layak nggak sih sebenarnya sebagai wapres atau sebagai presiden? Lah, pura-pura tanya. Dia sebenarnya mau bilang sebenarnya Gibran itu tidak layak ya. Dia pakai kalimat pertanyaan. Gua nanya, bro. Kan gua host. Iya, ya kan? Bang, gimana bisa layak, Bang? Usia sampai sekarang menurut undang-undang masih 40 tahun. Iya. Perubahan terjadi karena putusan yang ada pamannya di dalamnya. Pamannya jadi ketua, pemohonnya partai pendukungnya dan fans berat. Itu udah clear. Kamu sudah meyakinkan bahwa ada masalah di situ. Iya. Sekarang dari sisi kemampuan dan kapasitas. Gitu. Sebutkan satu program Gibran yang bagus. Emang gak ada programnya. Terus ngapain aja? Ya dia sebagai ban serap kan, sebagai wakil Iya, dia ban presiden. serap. Tetapi membantu nggak? Misalnya membantu Dia presiden, kemana-mana membantu jabat tangan dengan rakyat itu. mempengaruhi nggak preferensi presiden? Iya. Mana ada? Mempengaruhi. Sekarang preferensi presiden turun. Kenapa Jokowi perlu menyelamatkan Gibran? Sebab cuma Gibran yang bisa menyelamatkan Jokowi. Ya kalau Gibran nggak jadi presiden, ya Jokowi diacak-acak lagi mulai dari ijazah palsu sampai flag mungkin di dalam tubuhnya dipersoalin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua kemungkinan ya soal Jokowi Gibran. Ijazah bapaknya terbukti palsu, anaknya tidak punya ijazah SMA. Nah, begitulah ya tweet Said Didu di akun X-nya. Jadi Said Didu menyampaikan prediksi mengenai dua persoalan yang menurutnya berpotensi terjadi bersamaan dalam keluarga Jokowi. Yang pertama adalah polemik ijazah Jokowi yang kini masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Nah, kemungkinan kedua yaitu menyangkut status pendidikan Gibran yang belakangan juga dipersoalkan sejumlah pihak. Jadi menurut Said Didu ini sepertinya akan terjadi secara bersamaan polemik ijazah Jokowi, polemik status pendidikan Gibran ya, yang dipersoalkan bahkan sudah digugat ke PT UN. Kok bisa ya Dikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan ya bahwa Gibran kursusnya selama 6 bulan saja di UTS Insert Australia, tetapi sudah diberikan surat penyetaraan bahwa dia lulus SMA maupun SMK. Jadi kata netizen, anak sama bapak sama saja persoalannya ya. Jadi tidak jauh dengan masalah ijazah. Bahkan begitu banyak pihak-pihak seperti Denny Indrayana meminta Gibran mundur dari wakil presiden mendampingi Prabowo saat ini. Bahkan ya sudah ada desakan dari BEM seluruh Indonesia yaitu meminta Gibran dimakzulkan dengan mengatakan dia cuma produk dinasti, bukan representasi anak muda. Yang paling parah lagi menurut BEM ini adalah putusan MK nomor 90 ibarat pertandingan aturannya diubah hanya untuk menguntungkan satu pihak yang merupakan bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi BEM meminta memang Gibran ini dimakzulkan. Kalau buat gue bukan masalah ijazahnya, tapi kejujurannya. Si Gibran digugat ke PT UN. Tahu nggak gugatannya apa? Cuman kursus 6 bulan, terus bisa langsung disetarakan lulus SMK. Itu kursus apaan coba? Lu pengen dapet ijazah SMK aja harus sekolah 3 tahun. Ini cuman kursus 6 bulan, bisa disetarakan sama lulusan SMK. Ini keluarga pendidikannya gimana sih? Kok isu-isunya itu seputar ijazah semua? Kalau buat gua, bukan masalah ijazahnya, tapi kejujurannya. Itu bapaknya katanya tuh nggak lulus kuliah, tapi mendadak bisa ada ijazah sarjana. Sekarang anaknya dicurigain nggak lulus SMA, ikut kursus, terus mendadak setara SMK. Apa lo?
Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Karena Presiden Jokowi kan beredar ke semua daerah demi kamera publik itu ke Gibran terus. Oh jadi langkah Jokowi belusukan ke mana-mana. Waktu itu Lampung, Raja apa Ri? NTT. Raja Lampung, kemudian Raja Timur, ke NTT baru nyor. Itu sebenarnya 100% untuk Gibran. Bukan 100%, 102%. Kan bagi Jokowi yang bisa... Kenapa Jokowi perlu menyelamatkan Gibran? Nyor? Sebab cuma Gibran yang bisa menyelamatkan Jokowi. Ya kalau Gibran nggak jadi presiden, ya Jokowi diacak-acak lagi mulai dari ijazah palsu sampai apa namanya flag mungkin di dalam tubuhnya dipersoalin kan. Kan cuman bagi Pak Jokowi dia masih banyak kasus dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu. Satu-satunya yang bisa membuat dia aman kalau Gibran jadi presiden. Jadi wapres saja masih dipersoalin. Jadi hanya bila Gibran jadi presiden. Jadi pasti demi itu. Nah satu waktu mungkin ketika PSI ambang batasnya naik dan sudah signifikan secara politik, perjanjian politik dengan calon presiden 2009 yang pasti adalah Prabowo dibikin lagi kan. Ya mungkin Pak Jokowi bilang ya udah signifikan maka kami tetap akan mendukung Pak Prabowo untuk masuk di periode kedua. Tapi kan Pak Gibran kemudian ya itu terserah Pak Prabowo. Ya sinyal semacam itu menunjukkan bahwa tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo di 2009. Kalau bapaknya ijazahnya kehutanannya 99,9% palsu, anaknya Nggak punya ijazah. nggak punya ijazah, bahkan nggak ada riwayat pendidikan yang jelas. Yang dimajukan oleh Gibran sebagai syarat itu kan hanya surat keterangan. Surat keterangan itu satu-satunya itu keajaiban dunia yang ke-9. Kan? Satu-satunya yang dibuat. Karena nggak pernah ada surat keterangan ketika kami datangi langsung, dan itu ada rekamannya, itu tidak pernah terjadi karena dulu itu kalau ada penyetaraan itu formatnya nggak kayak gitu. Penetapan ya. Iya, yang pernah dilihat oleh Mas Tiardi kemarin kan suratnya kan hanya surat keterangan. Iya. Ada nama, Iya. dan lucunya ada nama orang tua. Iya. Buat apa surat keterangan ada nama orang tua itu Anak menunjukkan dari dia anak siapa? Iya. Dan paling parah lagi, itu surat keterangan, Mas kalau diperhatikan kemarin dibawa oleh Pak Sultan Palal, itu surat keterangan untuk daftar dia selaku wali kota. Ketika kemudian digunakan untuk wapres, harusnya kan terbit lagi surat. Lah kok surat itu dilegalisasi? Cuman oleh kepala TU. Jadi ibaratnya kan ada surat, ada ijazah, kemudian dilegalisir, yang legalisir itu minimal adalah dekan, minimal ya toh? Atau bahkan rektor. Masa pegawai TU yang melegalisir itu surat yang melegalisir surat keterangan itu kan pegawai TU. Untuk pemilu 2024. Untuk pemilu. Untuk dia jadi cawapres. Ini kan kebangetan. Apalagi surat itu sama sekali tidak benar. Karena di surat itu disebut penyetaraan untuk grade 12. Ya, 12. Nah, untuk menjadi setara dengan SMK. Mas, dan semua bersahabat, istilah grade itu tidak ada di Australia. Nggak ada adanya ya? years. Nah, grade itu istilah Singapura. Ya. Jadi ini dulu di tahun Gibran itu ketika dia ngaku di UTS. UTS itu yang kata Pak Suban itu masih berupa hanya matrikulasi. Bimbingan belajar. Dan waktu Matrikulasi. baru ada untuk jurusan bahasa Inggris, peningkatan untuk bahasa Kemampuan, IELTS-nya mungkin. Iya, bukan untuk kemudian setara dengan manajemen atau akuntansi itu. Terus kemudian datang ke bekas sekolahnya, pengakuannya dia hanya sekolah di situ selama 6 bulan. Padahal minimal sekolah di situ 9 bulan. Dan yang paling telak, Pak Setiadi, besok akan saya bawakan kalau pas kita ngobrol itu, teman-temannya semuanya menunjukkan sertifikat lulus dari UTS Insert itu. Ada sertifikatnya. Nah sekarang kita tantang, Gibran punya enggak itu? Pasti enggak punya. Nah dia kurang 1 tahun kok. Dia hanya kelas 1, kelas 2, kemudian nggak ada kelas 3, tiba-tiba terbit ini.
Dia nggak punya years 12 itu nggak punya. Dan di sini years 12-nya ditulis grade 12. Salah lagi. Iya. Pokoknya boncos lah pendidikannya dia itu. Iya, Jadi ini- ini lebih parah dari bapaknya. Para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Oke. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya Surya tentu juga Digulingkan juga. Ya. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos, melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk sebuah merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Itu yang harus. Buset deh. Bapaknya aja si Joko Kodok belum kelar-kelar tuh soal polemik ijazah palsunya. Sekarang anaknya ikut-ikutan juga. Emang keluarga bangsat. Iya, surat keterangan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan Kemendikdasmen. Surat yang menjadi basis administrasi pendidikan Fufufafa saat proses pencalonan Pilpres 2024 kemarin. Kini menjadi objek gugatan di PT UN. Gue tahu si Fufufafa tuh emang pernah nunjukin ijazahnya yang dari Singapura itu. Tapi ijazah pendidikan setingkat SMA-nya belum pernah tuh dia tunjukin secara terbuka ke publik. Sama banget ya sama bapaknya si Joko Dok. Menurut informasi yang menjadi dasar polemik, Fufufafa pernah menempuh pendidikan di UTS Insert Sydney, Aussie. Program yang diikutinya itu selama 6 bulan. Itu pendidikan formal setara sekolah menengah atau kursus. 6 bulan bro, bayangin. Nah, sekarang coba pakai logika sederhana. Gimana mungkin program 6 bulan bisa disetarakan dengan pendidikan SMA yang secara normal ditempuh selama 3 tahun? Itu dasar hukumnya apa? 6 bulan belajar bisa disetarakan sama SMA yang 3 tahun. Ini bukan lagi sekedar soal Fufufafa. Ini menyangkut standar pendidikan nasional kita. Kalau benar prosedurnya nggak sesuai aturan, ya bongkar semuanya. Jangan mentang-mentang Fufufafa anak si Joko Dok jadi bisa seenaknya buat aturan, apalagi sampai ngerubah undang-undang. Kalau sampai benar persoalan dan terbukti dalam pemenuhan syarat pendidikan minimal calon wakil presiden, menurut gua ini bisa jadi konsekuensi konstitusional. Karena nih ya, setahu gua, kalau administrasi pencalonan pejabat negara ternyata bermasalah, yang dipertaruhkan bukan cuma satu dokumen, tapi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hukum di negeri ini. Makanya, gua bilang dengan tegas, buka, periksa, uji di pengadilan. Hukum nggak mengenal anak presiden. Hukum nggak mengenal anak menteri. Bahkan hukum nggak mengenal anak setan sekalipun. Semuanya harus punya standar yang sama. Enak banget dong kita sekolah 3 tahun. Si bangsa Fufufafa 6 bulan doang. Hidup Joko Dok, Raja Kodok. Mengejutkan, Bambang Tri sebut itu bukan foto wisuda Jokowi. Lanjutkan masukan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran. Alasan dan caranya sudah saya tulis sebelumnya. Selain pemecatan atau impeachment, ada cara yang lebih mudah. Mendorong Gibran mengundurkan diri. Kenapa kita perlu mendorong Gibran berhenti? Tentu bukan karena persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi. Segera. Membiarkan dosa itu semakin lama bertahan, membuat Indonesia semakin kehilangan harapan. Kita semua mafhum bahwa Gibran menjadi wapres, bahkan menjadi calon wakil presiden, sejatinya bukan karena integritas moral ataupun kapasitas intelektual, tetapi karena faktor Jokowi. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini,
ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Dikdasmen, ada di web arsip mereka, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA, raport saja nggak punya 3 tahun itu, ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus, ya. Ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insert disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana, ya. Tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini, dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikdasmen saat ini, ya, sekretarisnya yaitu Dr. Eko Susanto, begitu. Oke. Kalau DPR nggak merespon ini serius, ya, artinya kita akan melihat simpulan bahwa DPR ini memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, tapi lebih terlihat sebagai Dewan Perwakilan Partai misalnya. Jadi kita berharap pada moral dan etik elit politik kita nggak bisa. Lalu kita berharap pada supremasi hukum yang bisa menegakkan perkara-perkara kejahatan, korupsi, macam-macam, nggak bisa juga. Ketika dua-duanya nggak ada, maka tadi saya katakan, ya kita nggak bisa menyalahkan juga kalau kemudian mahasiswa, rakyat, dan lain-lain kemudian dia memilih jalannya sendiri. Roy Suryo udah mengatakan akun Pupu Papa itu 99,99% miliknya Gibran. Dari situ aja kita melihat moralitas, mentalitasnya nggak pantas. Apalagi terakhir kemarin katanya setelah dia menjabat pun dia punya akun pribadi masih terkonek dengan akun judul dan lain-lain, banyak sekali. Saya nggak hafal, tapi kami punya tim hukum yang udah mencatat itu semuanya. Apa yang akan kita lakukan kalau setelah ini DPR, MPR itu tetap mencuekkanlah, mengabaikan tuntutan para purnawirawan dan masyarakat sipil ini? Kalau surat kami ini warga negara, Pak. DPR itu adalah representasi perwakilan kita. Jadi kalau DPR nggak menggubris, tunggu saja kita bertindak lebih keras. Dan saya mengatakan kalau DPR tidak merespon, DPR itu pengkhianat rakyat. Dia itu representasi wakilnya rakyat. Tidak mau dengarkan suara rakyat, nggak pengkhianat rakyat itu. Era pemerintahan Jokowi 12 tahun yang lalu atau 10 tahun era Jokowi yang sekarang dilanjutkan oleh Prabowo, kondisi Indonesia ini rusak parah, mundur karena berkembang berkuasanya para pengkhianat, terutama yang ada di penyelenggara negara. Sudah kasat mata, rakyat atau kita harus meminta pertanggungjawaban pada para pengkhianat itu. Terutama sekarang untuk menindak para pengkhianat ini, kita berharap pada pemerintah yang sekarang berkuasa, dalam hal ini Prabowo. Kan nggak perlu kita sampaikan lagi siapa itu. Tadi udah dikatakan, yang merusak ini adalah Jokowi. Sampai muncul segala macam yang namanya oligarki hitam. Ya karena kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Muncullah sekarang wakil presiden atau wakilnya Prabowo. Di samping juga Prabowo berdosa juga ngangkat orang goblok dong ini. Tapi ini juga karena tekanan kekuasaan Jokowi. Dulu saya berharap Prabowo itu oke lah, gandeng Gibran hanya sebagai jalan untuk jadi presiden. Tapi setelah dia jadi presiden, dia harusnya berdiri gagah. Ya maksud saya ya tangkepin para koruptor, penipu, maling, termasuk pecat itu wakil presiden dia. Tapi begitu sudah dilantik jadi presiden, malah hidup Jokowi.
Kita ini timnya Jokowi dan masih sowan terus ke Solo. Bahkan kabinetnya pun kabinet titipan dari Jokowi. Dulu sebelum dilantik mengatakan, kalau saya diberi mandat sebagai presiden, saya akan sikat itu koruptor. Mau lari ke kutub utara segala macam. Koruptornya sekarang berputar di sekitar dirinya. Pelanggar hukum di era Jokowi sudah banyak buktinya. Kenapa nggak dibersihkan? Yang kedua, dulu juga dia mengatakan, dia bilang begini, saya lebih tentara dari tentara. Buktikan sekarang. Karena saya tahu nggak ada tentara Pak Kejut gitu. Kita rakyat menawarkan kepada Presiden Prabowo untuk mengikat para pengkhianat ini, rakyat siap dikerahkan. Rakyat siap bersama-sama. Tapi Bapak jangan ikut jadi pengkhianat. Sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Jadi penjuru untuk menegakkan negara ini menjadi tertib adalah Presiden. Bapak Presiden harus berani membersihkan pemerintahan Bapak dengan benar. Dan rakyat siap mendukung dan membantu. Janji Bapak kepada rakyat sebelum dilantik atau pada awal-awal dilantik dulu banyak sekali. Dari mulai penangkapan para koruptor, penegakan hukum, penegakan keadilan, masalah efisiensi, semua Bapak tabrak. Ingat janji Bapak dan laksanakan. Dan rakyat saya yakin akan membantu. Tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, sedikit meningkat ke politik sedikit nih ya. Karena rakyat ini kan jelas melihat sekali concernnya Jokowi ini. Intinya kan awalnya kan ketakutan. Orang punya dosa kan pasti ketakutan. Mengapa dia mendesak-desak pada masalah mediasi ini? Dikhawatirkan dia ini melihat bahwa tersangka yang tersangkakan ini bahkan melangkah lebih jauh menuntut bukunya atau ijazah Gibran yang dalam buku Rismon terakhir itu Gibran Endgame gitu. Ini yang dia paling takutkan karena nafsu berkuasa, nafsu akan berbuat jahat kepada rakyat bangsa ini itu masih belum selesai. Gimana dugaan Bang? Ya benar, itu like father like son. Gitu kan. Bapak jeung anak sarua sama saja bapak dan anak. Dua-duanya itu jago ngeles, jago bohong. Itu kan, dan jago memalsukan itu dokumen. Kalau saya sudah melakukan analisis juga, itu kan, bahkan sudah mencoba menyerap aspirasi masyarakat. Oh, publik itu yakin ijazah Joko Widodo palsu, dan juga publik yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk memasukkan pendaftarannya ke KPUB dulu. Berarti waktu wali kota di Solo itu juga tidak sah. Masya karena Allah. dia menggunakan surat kesetaraan dari Dikdasmen. Tidak ada bukti bahwa dia itu punya ijazah. Sementara syaratnya dalam Undang-Undang Pemilu itu adalah syarat ijazah. Itu bukan soal kesetaraan tanpa ada bukti ijazah. Jadi sebetulnya Gibran ini fatal. Bahkan kalau kita mendesak pemakzulan Gibran sangat beralasan hukum. Sangat beralasan hukum. Gibran itu harus dimakzulkan dari jabatan sebagai wapres dan juga sebagai presiden dulu. Jokowi Widodo juga tidak berhak, juga tidak memiliki alas hukum yang hak untuk bisa menjadi presiden. Maka sekarang bukan dimakzulkan dia mah, tapi diadili. Diadili Om Lim. Jadi tempat dimakzulkan atau didiskualifikasi. Oh, dulu bohong, itu harus dia. Ya, bentuknya sekarang pengadilan. Ya. Karena dia sudah memalsukan gitu kan dokumen dulu waktu mendaftarkan. Jadi tema pokok kita sebenarnya tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, luar biasa saudara sekalian ya. Kita jadi mengetahui dari Bang Rizal tadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan, untuk menjaga kewibawaan, kemuliaan bangsa Indonesia. Satu-satunya kita tidak bisa berkompromi terhadap suatu kejahatan, apalagi kejahatan yang sudah dilakukan dahulu. Kita harus menyatakan batal. Maka untuk menyelamatkan, sekali lagi bangsa Indonesia mempunyai kewajiban. Apakah Anda mau mempunyai wakil presiden yang dikhawatirkan pula kalau Bapak Presiden yang sudah tua itu ujuk-ujuk menghadapi hal yang mendadak, tidak bisa melakukan suatu kepemimpinan? Anda rela
rakyat Indonesia rela dipimpin oleh Gibran. Bukan saja kemampuannya, tapi kejahatannya yang sama dan bahkan lebih jahat daripada orang tuanya. Dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya. Terima kasih Bang Rizal. Kita berdoa semua untuk para pahlawan yang ditersangkakan. Tetapi alhamdulillah keberaniannya itu melampaui dari yang dibayangkan kemuliaan, janji-janji Allah terhadap kemuliaan yang kita lakukan. Terima kasih Bang Rizal. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu Mercy? Saya panggil Bu Mercy aja ya. Iya Pak. Wah, hebat bener namanya Mercy. Mobilnya Mercy juga ya kan. Amin. Nah, ya. Jadi apa yang Ibu Mercy gugat itu? Begini Pak, saya datang ke sini sebagai kepala lembaga pendidikan dan sudah 16 tahun saya mendirikan lembaga pendidikan. Saya sengaja milih lembaga pendidikan non formal atau dikenal dalam nomenklatur itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Karena saya memang melihat bahwa kebutuhan anak sekarang ini, khususnya anak-anak yang usia sekolah tetapi memiliki mimpi lain gitu ya, mau jadi programmer, mau jadi content creator dan segala macam itu agak terhambat kalau dia menggunakan sekolah formal. Jadi saya mendirikan sekolah non formal, lebih dikenal homeschooling. Nah, saya melihat bahwa semua anak-anak homeschooling itu sibuk, tapi mereka tetap harus patuh pada aturan pendidikan. Dalam arti ya harus menempuh pelajaran selama 6 semester untuk dapat ijazah SMA kesetaraan. Nah, karena itu bahkan anak saya sendiri, saya bilang nggak bisa loncat-loncat, harus menempuh selama 3 tahun sesuai aturan pendidikan. Karena itu saya terkejut waktu melihat ada surat keterangan seseorang gitu ya, yang saya dapat ini resmi ya dari hasil keputusan Komisi Informasi Pusat. Surat keterangannya ini Mas, ya, gitu loh. Karena ada 2 hal yang saya agak kaget gitu. Ya sudah tahu lah istilahnya ya, tempat nama Pak Gibran, Gibran Raka Buming Raka. Iya. Oke. Nama orang tuanya Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia. Saya bertanya, emang di UTS Insert ada grade 12? Gitu loh. Karena setahu saya UTS Insert ini pathways Mas, matrikulasi. Oke, matrikulasi. Gitu, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, ke universitas teknik universitas di Sydney gitu ya. Terus itu baru 1 poin. Yang kedua, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Iya. Dinilai. Peminatan akuntansi dan keuangan Indonesia. Dinilai memiliki pengetahuan. Saya bingung gitu loh. Iya. Seumur-umur 16 tahun saya berjibaku lah ya di dunia pendidikan, baru baca ini seperti ini bunyi surat keterangannya. Kalau saya mengeluarkan surat keterangan ini seperti biasa standar gitu, telah menyelesaikan pendidikan, kalau kita kan paket C setara SMA, dan surat keterangan ini dibuat menunggu ijazahnya dikeluarkan. Karena kan ada beberapa anak yang pengen sekolah kemana butuh cepet gitu. Nah itu surat keterangan yang saya biasa bikin, tapi jelas surat keterangan itu dibuat hanya menunggu ijazah keluar gitu loh. Dan itu komplit, jadi bukan cuma pengetahuan. Kan kalau lulus kan harus ada afektif, psikomotoris, knowledge gitu ya, jadi paket gitu. Jadi nggak cuma dipotong-potong seperti ini gitu loh Mas Ardi. Nah karena saya bingung dan karena saya merasa mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya tulis surat ke kementerian. Saya tanya, saya bertanya, ini surat apa gitu loh. Bagaimana ini bisa dibuat? Bagaimana aturan hukum yang bisa membuat ini? Siapa panitianya? Verifikasinya gimana? Karena artinya gini, kalau ada satu surat seperti ini, bisa jadi nanti anak-anak lain juga meminta surat seperti ini. Apa yang harus saya jawab kepada calon siswa gitu? Ini jadi jurisprudensi lah ya. Betul. Nah, saya kirim surat ini ke kementerian, nggak dibales Mas sampai detik ini. Oke. Kapan Bu Mercy kirim? Februari, 11 Februari. Saya tahun 2026. Waktu itu masih proses di KIP lah. Teman saya Bonatua tuh bersaksi waktu itu tentang surat ini gitu. Makanya saya bertanya gitu. Artinya ini benar apa enggak sih gitu. Nah, karena nggak dijawab, akhirnya saya bawa inilah ke PT UN. Gitu. Kan artinya yang di PT UN kan adalah karena tidak ada jawaban atau apa? Iya, fiktif negatif, Mas. Artinya kalau kita kirim tapi tidak dijawab dalam 10 hari kerja, itu undang-undang administrasi dianggap setuju. Menyetujui. Gitu. Makanya jadi saya maju ke PT UN gitu. Karena bagaimanapun menurut saya ini adalah skandal kalau tidak bisa dijelaskan oleh kementerian. Dan sedikit atau banyak ini pasti akan merusak palingnya mental anak-anak gitu loh. Artinya kalau si A bisa, aku bisa dong gitu. Makanya saya berpikir ini harus jadi saya bukan marah-marah ya ke kementerian, bukan menjudge atau apa, enggak, saya datang nanya ini gimana sih, maksud saya kalau ada nanti orang tua murid atau calon siswa bertanya, saya bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu. Kebetulan aja di sini namanya Gibran gitu. Kalau namanya yang lain ya mungkin yang lain juga gitu. Yang saya pegang ini suratnya atas nama Mas Gibran gitu. Tapi kalau ada yang lain mungkin saya juga akan bertanya tentang ini kenapa nih, misalnya si Tommy gitu ya. Ini kenapa si Tommy gitu. Kira-kira itulah Mas dasarnya. Sepengetahuan Bu Mercy,
apakah kementerian dalam hal ini Ditjen Dikdasmen pernah mengeluarkan surat serupa atau ini satu-satunya dalam sejarah pendirian Republik Indonesia surat yang seperti ini? Nah, saya mau bertanya itu nanti di sidang. Oke. Saya mau tanya itu di sidang. Iya, gitu iya, loh. iya. Artinya kalau memang ada surat lain kasih tahu. Kalau memang cuma ini kasih tahu juga gitu. Jadi kementerian itu seenggaknya terbukalah di sidang gitu. Apakah ini surat satu-satunya atau sebenarnya ada surat-surat yang sejenis ini gitu. Tapi sepengetahuan saya biasanya surat keterangan itu selalu dibuat kalau orangnya punya ijazah, Mas. Oh, oke. Artinya sudah ada sertifikat atau ijazah gitu. Kalau di sini saya baca ini nggak ada embel-embel ijazahnya akan terbit 2 Dan bulan ini lagi. abstrak kan ini? Abstrak. Yes, menurut Jadi saya iya. dengan yang pengetahuannya dianggap setara kan gitu, abstrak kan? Betul. Kan harusnya lulus atau tidak lulus lah. Yes, kalau lulus betul. itu kan jelas kan? Terus satu lagi, Mas, sepengetahuan saya juga, yang buat surat keterangan ini itu harusnya kepala sekolah, bukan kementerian. Iya. Beda ini. Jadi kita kadang-kadang suka buru-buru gitu kan. Jadi menganggap ini kesetaraan karena kesetaraan yang buat adalah kementerian gitu kan. Ternyata setelah kita baca bukan. Jadi ini harusnya yang menentukan anak ini punya pengetahuan, motoris segala macam itu harusnya kepala sekolahnya, Mas. Jadi makanya ini juga setelah 2 poin ini juga menimbulkan pertanyaan ini. Kenapa jadi dirjen seharusnya dirjen ya tapi ini yang tanda tangan sesjen. Ini juga menimbulkan pertanyaan juga kenapa sekretaris gitu loh. Karena semestinya porsi untuk quote unquote ya membuat satu surat yang menentukan nasib seseorang itu harusnya dirjen. Iya. Ya ditambah lagi nih ada alinea yang mengatakan gini, Mas, surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah ini mestinya kan apa emang untuk caleg atau untuk wapres? Saya nggak tahu. Makanya itu saya mau tanya. Iya. Kalau surat keterangan biasanya ada peruntukan tertentu kan? Yes. Iya kan? Betul. Kayak yang tadi saya cerita ya, Mas. Iya. Karena ijazahnya akan keluar bulan Juli, sementara pendaftaran ini ditutup bulan Juli. Gitu. Peruntukannya jelas. Yes, betul. Jadi yang Bu Mercy gugat di PT UN ya, itu apanya jadi maksudnya? Ini semua redaksionalnya. Terus ada satu lagi, Mas, dari hasil Komisi Informasi Pusat yang saya baru tahu tanggal 18 April. Oke. Jadi surat keterangan ini tidak bisa ujuk-ujuk dibuat kan harus ada ininya, harus ada istilahnya lampirannya kan. Nah lampiran itulah yang disebut data penyetaraan ijazah. Nah masalahnya data penyetaraan ijazah yang saya baca ini ya, yang dari hasil Komisi Informasi Pusat itu kan ada 10 item tuh, foto, paspor, kurikulum, terus ijazah gitu ya. Semua dicentrang, Mas. Walaupun nanti akan saya tanya juga, bener nih ada kurikulumnya yang sesuai dengan kita, bener nih ada ijazahnya yang sesuai dengan Indonesia. Gitu loh. Jadi mungkin Mas Ardi juga pernah lah ya punya keluarga atau yang anak gitu ya yang sekolah di luar negeri gitu. Jadi kita kan perhatikan gitu ya. Nah saya perhatikan kebetulan anak saya lulus master dari Tsinghua gitu. Jadi dia sempat ngeluh gitu. Aduh, makanya banyak banget sih persyaratannya untuk bikin kesetaraan. Gitu. Ada 10 ya. Saya bilang harus penuhin karena kalau kamu nggak penuhin nggak keluar tuh surat kesetaraan. Karena sebenarnya Mas surat kesetaraan itu menurut peraturan presiden itu sejak 2018 tuh harus digital. Ini kan analog. Nah itu juga menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi ibu punya anak yang mendapat gelar master dari Tsinghua, yang peringkatnya tuh kalau nggak salah 40-an lah, jauh di atas UI, jauh di atas ITB. Iya, dia nomor 1 di RRC. Di RRC nomor 1 Tsinghua itu. Itu pun untuk penyetaraan sulit. Ini dari UTS, yang katanya ini ya inilah ya kan, saya nggak enak nyebutnya kan kampus di Sydney ini kan. Itu gampang benar dan itu juga bukan lulus kan, surat pernah grade 12. Mungkin karena nama ini, bapaknya Insinyur Joko Widodo. Ya itu kita tanya nanti ya di sidang gitu ya. Iya. Dan ini dibuat tahun 2019. Iya, padahal dia lulus 2006 katanya. 13 tahun di umurnya. Oh. Maksud saya 2009 itu, Bu Mercy, yang namanya Insinyur Joko Widodo ini katanya kan masih presiden. Masih. Jadi ya wajar kalau surat keterangan ini ada. Oh gitu. Menurut Bu Mercy, ini abuse of power atau bukan? Kalau menurut saya ini membingungkan, makanya saya tanya nanti ke pihak menteri ya, Dikdasmen. Nanti saya tanyain deh pertanyaannya Mas Ardi gitu loh. Ini kok bisa muncul gitu. Atau pertanyaannya saya ubah. Kalau bapaknya Gibran Rakabuming Raka bukan Joko Widodo, surat ini keluar apa enggak? Tergantung. Artinya gini, siapa tahu mereka memang bisa melengkapi semua data-data itu kan. Data-data yang tadi saya cerita 10 item. Kan ini kan surat keterangan bunyinya yang pengetahuannya disetarakan dengan, kan nggak pernah ada ini kan. Nah itu dia Mas, aku karena aku sebagai penggugat di kementerian, kalau aku punya statement seperti itu kan nanti aku ditanya gitu kan, apa ini pernah ada atau enggak gitu. Makanya yang minta maaf Mas Ardi, aku hanya bisa jawab bahwa menurut saya berdasarkan peraturan-peraturan, kebetulan saya juga advokat gitu kan, berdasarkan peraturan-peraturan ini kok nggak nyambung gitu loh. Makanya saya bertanya gitu, saya bertanya baik-baik ke kementerian tapi tidak dijawab. Ya satu-satunya wadah yang bisa mempertemukan rakyat dengan pejabat kan PT UN Mas. Iya. Nanti kita tanya Mas, apa ini abuse of power atau gimana gitu.
Saya pernah berdiskusi dengan narasumber obor rakyat lain. Namanya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Oke. Beliau bilang, surat ini dia tanyakan kepada Dirjen Dikdasmen yang sekarang. Ya. Menurut Pak Dirjen, surat seperti ini tidak pernah ada. Betul. Cuman gini Mas masalahnya. Kalau kita mengkonfirmasi itu, kalau beliau nanti hadir di sidang, itu akan saya tanya. Gitu kan. Kalau sekarang kan ya jujur aja ya, mungkin dia bisa bilang, oh itu saya ngomongin Roy Suryo gitu. Ya ini lain gitu kan, bisa aja Mas. Iya. Harapan Bu Mercy gugatan ini seperti apa dan dampaknya akan seperti apa? Secara naluri seorang ibu ya Mas ya. Iya. Saya sebenarnya melihat ada hal-hal yang seperti ini tuh menurut saya tuh sangat tidak adil ya. Tidak adil ya. Karena saya sebagai ibu aja istilah mendorong anak saya gitu. Iya, Ayo dong, komitmen dong. Serius lah. Kalau memang ini programnya 3 tahun, kerjakanlah 3 tahun. Ikutilah semua aturan gitu. Nah, kita kan ngomong gitu ya, taat aturan, kerja keras, disiplin. Tunduk pada aturan yang sudah dibuat oleh guru-guru gitu. Terus ujuk-ujuk ada surat yang kalau kemarin sih kata teman-teman jalan pintas gitu kan. Kan itu kita juga jadi berarti anak-anak itu bisa berpikir, "Ma, kalau ada jalan yang gampang kenapa yang susah?" Kan gitu jadinya.